Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu serta PKH yang saya hormati, yang cantik pada hari ini, yang semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Untuk memulai acara kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ibu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi ibu, karena sudah tepuk semangat, pasti tambah semangat untuk belajar kita hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tentang dan berdiskusi tentang mengenai cara membantu anak sukses di sekolah. Jadi, ibu-ibu di sini rata-rata sudah mempunyai berapa orang anak? Ada yang punya 2, 3, 1, atau ada yang baru hamil. Ada yang sudah TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi coba saya mau bertanya kepada Ibu Luna. Apakah Ibu hal apa saja yang Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu berhasil di sekolah? Apa jawabannya, Bu? Coba ulang, Ibu. Tidak dengar. Coba ulang, Ibu. Coba Ibu nyalain, coba diam agak, jangan terlalu berisik, diam. Oh, jawabannya memberikan semangat dan pujian kepada anak. Wah, pintar Ibu ini sudah belajar. Sangat betul, Bu. Coba ada Ibu lagi yang mau ngasih pendapat? Coba Ibu Sarini. Apa Bu jawabannya, Bu? Bertanya tentang perasaan. Wah ya, pintar Bu. Ada lagi yang lainnya? Oh, Ibu Ratna. Coba Bu. Apa Bu? Mengerjakan PR di serumah. Wah, pintar. Mengerjakan PR di sekolah, bukan di rumah Bu, di sekolah. Wah, kalau mengerjakan PR di rumah. Yang PR pasti di rumah Bu. Nah, dari jawaban ibu-ibu bertiga atau 4 tadi, jawabannya betul semuanya. Jadi kita berikan tepuk salut loh. Tepuk salut. Salut. Jadi ibu-ibu, dalam kita mendidik anak untuk sukses di sekolah, kita harus rajin untuk memberikan motivasi kepada anak kita supaya semangat di sekolah, rajin belajar, biar besar jadi orang sukses, bisa jadi pilot, polisi, TNI, dokter, presiden. Nah, jadi kita berikan motivasi tersebut. Jadi ibu, dalam untuk mendidik anak sukses di sekolah, ada beberapa cara untuk membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama, kita berdasarkan flipchart. Yang pertama bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak ibu di sekolah. Jadi misalnya anak-anak ibu sekolah pulang sekolah, ibu bertanya, bagaimana perasaan di sekolah? Perasaannya di sekolah tentang apa? Ditanyakan tentang pelajarnya hari ini, pelajarannya, teman-temannya, kawan-kawannya bagaimana di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jadi misalnya anak ibu kan TK. Jadi tulisannya tidak sebagus anak SD, SMP, dan SMA. Misalnya baru bisa buat huruf angka 1, 2, 3, tapi tulisannya seperti ceker ayam, istilahnya ceker ayam, tidak terkeruan atau nggak jelas. Jadi ibu harus memberikan pujian walaupun tulisannya kayak gitu. Jadi berikan pujian dan semangat.
Yang ketiga, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kalau misalnya ibu ada tugas anak-anak dari sekolah, ibu-ibu harus membantu anak menyelesaikan tugas. Misalnya ada pembuatan karya, karya tangan, misalnya pembuatan pot bunga dari botol plastik, misalnya rumah-rumahan, atau membuat peta dari sekolah, peta, atau menggambar. Pokoknya ibu-ibu sebisa mungkin untuk membantu anak mengerjakan tugas dari sekolah. Itu merupakan untuk penyemangat anak-anak kita, Bu. Yang selanjutnya, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Misalnya jadi kita harus membuat jadwal anak-anak kita sepulang sekolah. Misalnya anak kita pulang sekolah jam 12. Jadi setelah jam 12 istirahat sampai jam 1, misalnya itu jadwal. Misal jam 2 atau jam 3 kita buat jadwal untuk mengaji. Kalau misalnya anaknya itu mengaji atau di TPA dekat-dekat rumah atau di masjid, buat jadwal mengaji. Sorenya baru kita buat jadwal bermainnya. Yang selanjutnya, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Jadi misalnya ibu-ibu kita harus menjalin hubungan baik dengan guru. Biar kita bertanya tentang masalah anak kita tidak ada kendala. Jadi ibu harus berkomunikasi dengan baik dengan guru. Apakah anak-anak kita di sekolah baik saja atau ada masalah, itu bisa ditanyakan langsung ke guru. Jadi ibu-ibu untuk membantu anak sukses di sekolah, kita ada beberapa cara tadi. Coba Bu, kita dengarkan cerita dulu, Bu. Oh, sudah ya? Ya. Apa kesimpulan dari cerita di atas, Ibu? Coba Ibu Puja jawab. Oh, itu tentang Ibu Lili dan Agus. Oh iya, betul, Bu, ya. Apa yang membantukan Ibu Lili tentang Agus? Oh, itu, Bu, ya. Ya. Yang kita dapat simpulkan dari cerita di atas, Ibu, Bu Lili memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Jadi Bu Lili memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya. Misalnya tentang pelajaran, perasaannya di sekolah. Yang kedua, Bu Lili berusaha membantu Agus menyelesaikan masalah di sekolah dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya anak kita, misalnya Bu, bukan Agusnya, anak kita kalau ada masalah di sekolah, sebaiknya kita selesaikan secara baik dengan guru. Apa masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya di sekolah, kita harus mencari solusinya, Bu, dengan gurunya. Yang ketiga, Ibu Lili mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Kalau misalnya anak kita, Bu, kita berikan waktu leluasan untuk mengungkapkan pendapatnya kepada kita. Misalnya tentang apapun, Bu, kita berikan kepada anak kita. Yang selanjutnya, keterampilan untuk mengungkapkan pendapat diperlukan agar lebih sukses di sekolah, agar anak dapat lebih dihargai oleh orang lain. Jadi kalau anak-anak kita dapat mengungkapkan pendapat, jadi lebih anak-anak kita dapat dihargai kawan-kawannya. Misalnya anak-anak kita pengen main, tapi dia hanya diam duduk saja, kawan-kawannya tidak tahu. Jadi main tidak aja, anak kita duduk aja. Jadi kalau misalnya anak kita
berani mengungkapkan pendapat. Misalnya dia pengen main, pasti dia ngomong dengan kawannya, minta ajak bermain. Jadi ibu-ibu yang kita, jadi kesimpulannya, jadi ibu yang kita dapat kita simpulkan pada pertemuan dan diskusi kita hari ini adalah terkadang orang tua lupa bahwa guru utama dalam kehidupan anak adalah orang tua sendiri. Sementara sekolah adalah sebuah lembaga yang membantu anaknya sukses dalam hal pendidikan. Jadi sekolah itu lembaga yang membantu anak-anak ibu untuk sukses di pendidikan. Jadi guru utama anak-anak kita adalah kita sendiri, ibu-ibu. Kita sendiri yang lebih mengerti anak kita. Untuk menutupi acara kita hari ini, kita tepuk semangat lagi, Bu. Biar semangat dan ilmu yang kita pelajari ilmu yang kita pelajari ini bisa ibu-ibu praktekkan di rumah dan berguna untuk bagi anak kita nantinya, Bu. Jadi untuk menutup acara kita hari ini, kita tepuk semangat lagi, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.